Halo teman-temanku semua, selamat datang di channel saya untuk berbagi cerita tentang seputar katekese. Nah, di sini saya akan bercerita atau membagikan sebuah katekese yang berjudul dengan peduli dan merawat lingkungan sebagai wujud tanggung jawab orang muda Katolik. Nah, di sini orang muda diajak untuk menyadari betapa pentingnya menjaga dan merawat lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap ciptaan Tuhan. Melalui refleksi dan tindakan sederhana, orang muda diharapkan semakin peduli terhadap lingkungan sebagai wujud dan tanggung jawab orang muda Katolik. Nah, menjaga lingkungan dan merawat lingkungan berarti bersatu dengan alam. Berarti kita menjaga alam, berarti kita sudah menjaga lingkungan dan melestarikannya. Nah, alam adalah karunia yang harus kita jaga, bukan hanya dinikmati saja. Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan, sangat berharga bagi kehidupan manusia. Udara yang bersih, air yang jernih, tanah yang subur, pepohonan yang hijau, dan berbagai makhluk hidup lainnya merupakan bagian dari ciptaan Tuhan yang mendukung kehidupan manusia setiap harinya. Karena itu, manusia tidak hanya dipanggil untuk menikmati alam saja, tetapi juga bertanggung jawab untuk merawatnya. Saat ini, kerusakan lingkungan semakin nyata. Sampah ada di mana-mana, sampah menumpuk, pencemaran air dan udara. Lalu ada juga yang menebang pohon hutan secara liar, serta perubahan iklim yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh seluruh masyarakat. Nah, banyak kerusakan lingkungan terjadi. Kepedulian manusia terhadap alam atau banyak kerusakan lingkungan terjadi karena kekurangannya kepedulian manusia terhadap alam. Akibatnya, keseimbangan kehidupan terganggu dan berdampak pada generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Kita sebagai orang muda Katolik dipanggil untuk menjadi pribadi yang peduli terhadap lingkungan. Kepedulian tersebut dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik atau plastik sekali pakai, menghemat air dan listrik, menanam pepohonan, menjaga kebersihan lingkungan, serta mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Nah, Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si artikel nomor 1 mengajak seluruh umat manusia untuk menjaga rumah bersama, yaitu bumi, yang menjadi tempat tinggal semua makhluk hidup. Bumi bukanlah milik pribadi yang dapat eksploitasi sesuka hati, melainkan warisan yang harus dirawat dan dilestarikan bersama. Dalam Laudato Si artikel ke-13, Paus Fransiskus menegaskan perlunya tindakan nyata untuk melindungi lingkungan hidup. Beliau mengingatkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga bumi demi kesejahteraan seluruh ciptaannya dan generasi yang akan datang. Selanjutnya, dalam Laudato Si artikel nomor 211 dijelaskan bahwa perubahan dapat dimulai dari kebiasaan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan sederhana seperti mengurangi sampah, mendaur ulang, seperti yang kami lakukan dulunya itu
mengolah tempat pembuangan sampah menjadi lahan pertanian atau lahan untuk menanam sayuran. Nah, kebiasaan seperti ini itu sudah menyatakan bahwa kita sudah merawat alam, lingkungan, dan kita peduli dengan lingkungan sekitar kita. Dan itu merupakan bentuk nyata kalau kita memang peduli terhadap bumi. Nah, Paus Fransiskus juga menegaskan dalam Christus Vivit artikel 174 bahwa orang muda memiliki kemampuan untuk membuat perubahan positif bagi dunia. Dengan kreativitas, semangat, dan kepedulian yang dimiliki, orang muda dapat menjadi pelopor dalam menjaga dan merawat lingkungan. Kita sebagai orang muda Katolik yang menyadari bahwa lingkungan bukan hanya tugas pemerintah atau kelompok tertentu, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semua yang bersama. Melalui tindakan sederhana yang dilakukan dengan konsisten, kita dapat ikut menjaga keindahan ciptaan Tuhan dan mewariskan lingkungan yang lebih baik bagi generasi yang mendatang. Oke, dari tadi kita belum perkenalannya. Nah, perkenalkan, nama saya Cornelius Idaman Cendrato. Halo teman-teman semuanya. Nah, saya ini mahasiswa pendidikan keagamaan Katolik Universitas Sanata Dharma, masih di semester 4. Nah, sebagai seorang mahasiswa dan orang muda Katolik, tentunya saya sendiri, saya belajar bahwa mencintai Tuhan juga berarti mencintai ciptaannya. Dalam semangat Santo Fransiskus Assisi, kita diajak untuk menjaga dan merawat bumi, rumah bersama, penuh dengan kasih dan tanggung jawab. Teman-teman, pernahkah kita membayangkan bagaimana keadaan kita jika manusia terus merusak dan tidak peduli terhadap lingkungan? Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tema peduli dan merawat lingkungan sebagai wujud tanggung jawab orang muda Katolik. Nah, dalam foto yang saya kirimkan ini terlihat alam yang begitu indah, pepohonan yang hijau dan air terjun yang sangat bagus pemandangannya. Itu adalah salah satu ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa. Bagaimana kita jika menghancurkan ciptaan Tuhan ini, jika kita tidak merawatnya? Teman-teman, Tuhan menciptakan dunia dengan sangat baik. Kita dapat menikmatinya, menikmati udara segar, air yang bersih, tanah yang subur, serta berbagai tumbuhan dan hewan yang membantu kehidupan manusia. Semua itu adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Kita hanya menerima, dan dalam hal itu apa yang harus kita lakukan? Yaitu merawat dan menjaga kelestariannya. Namun seringkali kita juga manusia hanya memikirkan kepentingan diri sendiri atau hanya menikmati alam tanpa mau menjaganya. Banyak orang
membuang sampah ke sungai, buang sampah sembarangan, menebang pohon tanpa memperhatikan kelestarian alam dan menggunakan sumber daya alam secara berlebihan. Akibatnya, lingkungan mengalami kerusakan yang berdampak pada kehidupan manusia itu sendiri. Karena itu, kita perlu menyadari bahwa lingkungan bukan hanya tempat tinggal kita, tetapi juga rumah bersama yang harus dijaga dan dirawat. Nah, bagaimana jika kita tengok sungai yang penuh dengan sampah kotor, dipenuhi dengan limbah pabrik? Apa yang harus kita katakan? Bahwa kita sendiri yang tidak merawat sungai itu, kita sendiri yang terdorong untuk mencemari air, mencemari lingkungan, membuang sampah. Akibatnya berdampak kepada kita sendiri. Bagaimana manusia tidak merawat lingkungan atau alam dengan baik? Air adalah sumber kehidupan bagi setiap makhluk hidup. Dan jika sudah tercemar, sangat sulit untuk mendapatkan air yang bersih. Nah, dalam foto ini, lingkungan ini menunjukkan bagaimana merawat dan menjaga kelestarian agar mendapatkan lingkungan yang nyaman. Mengolah tempat pembuangan sampah menjadi lahan pertanian atau lahan untuk menanam sayur. Ini adalah keindahan lingkungan mulai dari kita sendiri. Dari hal kecil dan sederhana sudah membuat kita maju satu langkah dalam merawat lingkungan dan alam kita. Nah, dalam kitab suci, kitab Kejadian ayat 11 24 sampai 26 yang berkata, "Engkau mengasihi segala yang ada dan tidak membenci segala sesuatu yang telah kau jadikan, sebab semuanya adalah milik-Mu ya Tuhan yang mengasihi kehidupan." Nah, Tuhan mengasihi seluruh ciptaannya, karena itu manusia pun dipanggil untuk menghargai dan memelihara kehidupan serta alam bersama. Melalui sabda Tuhan menunjukkan kisah kasih-Nya kepada seluruh ciptaannya. Sebagai orang beriman, kita diajak untuk meneladani kasih Tuhan dengan menjaga lingkungan hidup dan merawat segala ciptaannya yang telah dipercayakan kepada kita. Apa kata gereja? Gereja Katolik memberikan perhatian besar terhadap lingkungan hidup. Melalui ensiklik Laudato Si, Paus Fransiskus mengajak seluruh umat untuk menjaga bumi sebagai rumah bersama. Dalam Laudato Si, artikel 1, Paus Fransiskus mengingatkan bahwa bumi adalah rumah bersama dan yang harus dirawat oleh semua orang. Paus Fransiskus juga mengajak manusia untuk bertindak dan mengambil tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Selanjutnya juga bahwa dalam Laudato Si artikel 211 dijelaskan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari tindakan-tindakan kecil sehari-hari. Gereja mengajarkan bahwa mencintai Tuhan berarti mencintai dan menjaga ciptaannya sendiri. Memang agak sebelak-belakan atau agak terpatah-patah. Nah, kita lanjut. Oleh karena itu, kepedulian terhadap lingkungan merupakan bagian dari panggilan hidup orang beriman. Nah, ini adalah tempat pembuangan sampah yang ada di Sumatera Utara. Tempat saya dulu waktu semasa kuliah SMA. Tempat pembuangan sampah ini adalah tempat yang memang sangat jorok dan kotor. Namun ketika kami olah menjadi lahan untuk berkebun, pasti
menghasilkan tanah yang sangat subur dan menghasilkan panen yang baik, dan sekarang sudah berjalan. Nah, tempat ini juga ada berbagai tempat yang kami buat untuk lahan untuk kami olah untuk berkebun. Nah, ini adalah tempat pembuangan sampah yang sudah lama masyarakat buang sampah. Tempat ini adalah tempat pembuangan sampah yang sudah lama masyarakat membuang sampah sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Untuk itu, tempat ini diambil alih untuk digunakan menjadi lahan pertanian agar berguna bagi masyarakat setempat. Lahan ini dibangun atas kebersamaan dan bebas untuk ditanam apa saja. Teman-teman yang terkasih, orang muda memiliki semangat beraktivitas dan berkemampuan untuk membawa perubahan positif bagi dunia. Dalam Kristus We Fit, artikel 174, Paus Fransiskus mengingatkan bahwa kaum muda mampu menjadi pembawa harapan bagi masyarakat. Karena itu, kita tidak boleh hanya menjadi penonton ketika melihat kerusakan lingkungan. Kita dipanggil menjadi pelopor dalam merawat bumi. Mari kita mulai dari tindakan sederhana. Membuang sampah pada tempatnya mungkin ini mudah, tapi sangat sulit untuk dipraktekkan. Mengurangi penggunaan plastik. Nah, ini juga menanam pohon dan tanaman, menghemat air dan listrik, mengajak teman-teman lain untuk peduli terhadap lingkungan. Nah, teman-teman, mengajak teman-teman lain untuk peduli terhadap lingkungan memang sangat berat. Kita harus menjadi garda utama untuk menjaga dan peduli terhadap lingkungan, yaitu kita sendiri harus memberikan contoh kepada mereka. Jangan pernah meremehkan tindakan kecil, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah yang sederhana yang dilakukan dengan setia. Teman-teman, bumi akan menjadi lebih indah apabila manusia mau merawat dengan kasih. Orang muda memiliki semangat, kreativitas, dan kemampuan untuk membawa harapan serta perubahan bagi dunia. Dalam Kristus We Fit artikel 174, manusia juga mengingatkan bahwa orang muda mampu menjadi pelaku perubahan yang membawa harapan bagi dunia. Karena itu orang muda dipanggil bukan hanya menjadi penonton saja, melainkan juga menjadi penjaga bumi, menjaga rumah bersama melalui tindakan nyata setiap hari. Kita dipanggil mulai dari hal-hal sederhana seperti menjaga kebersihan, mengurangi sampah plastik, menanam tanaman, membuat kompos, dan mengajak orang lain mencintai lingkungan. Jangan pernah merasa tindakan kecil tidak berarti, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, dilakukan dengan setia. Teman-teman, mari mulai dari tindakan kecil ini hari ini, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah yang sederhana, dilakukan dengan setia. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di vlog video selanjutnya.